MU hanya mau bayar segini untuk jasa dari Ruben Neves. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Ruben Neves di tahun 2026 nanti semakin mudah terrealisasi. Al Hilal selaku pemilik dari sang gelandang dikabarkan akan menjual pemain timnas Portugal itu dengan harga yang cukup terjangkau. Menukil laporan dari The Mirror, Al Hilal kabarnya akan membandrol harga sang pemain di angka 20 juta euro. Angka ini jauh lebih rendah dari harga yang mereka bayarkan ke Wolverhampton di tahun 2023 kemarin. Piala Dunia 2026 janji Neymar ke pendukung timnas Brazil. Pemain timnas Brazil yakni Neymar mengucapkan janji menatap Piala Dunia 2026. Dia berjanji membawa pulang trofi tersebut. Di Piala Dunia, Brazil sudah lama tidak menjadi juara. Terakhir kali Selecao mengangkat piala pada tahun 2002 saat Piala Dunia yang berlangsung di Korea dan Jepang. Nyaris seperempat abad, Brasil belum lagi juara di Piala Dunia. Dan Neymar pun kini berjanji membawa Brasil juara kalau masuk ke skuad yang dipilih oleh Ancelotti. AFC Nations League resmi diluncurkan. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC akhirnya resmi mengumumkan gebrakan baru dengan meluncurkan turnamen AFC Nations League. Kompetisi ini dirancang untuk mengubah wajah jeda internasional di FIFA Matchday di benua kuning. AFC menegaskan bahwa turnamen ini bertujuan memberikan wadah bagi 47 negara anggotanya untuk bertanding dalam laga yang berkualitas. Melalui AFC Nations League, tim-tim dari Asia kini memiliki kepastian jadwal melawan raksasa benua yang sebelumnya sulit didapatkan di jeda internasional biasa. Asnawi sebut Indonesia cuma punya 5 hingga 7 pemain kaliber Piala Dunia. Timnas Indonesia dinilai masih belum waktunya lolos ke Piala Dunia. Asnawi Mangkualam menegaskan bahwa skuad Garuda cuma mempunyai 7 pemain berkaliber Piala Dunia. Menurut saya kualitas pemain kita belum sampai sana, cuma ada beberapa saja. Babak keempat tak mudah dengan komposisi tim sekarang, tetapi untuk Piala Dunia realistis dengan komposisi pemain. Buat saya hanya ada 5 hingga 7 pemain yang layak ke Piala Dunia dengan kualitas yang ada sekarang, dan itu faktanya. Juventus kini mulai stabil. Juventus mulai rajin mencatatkan kemenangan. Bianconeri melanjutkan tren positifnya itu dengan mengalahkan AS Roma. Ini jadi kemenangan ke-6 Juventus dalam 7 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian pertandingan tersebut didapatkan dari Napoli. Berkat rangkaian hasil positif itu, Juventus semakin dekat dengan 4 besar. Pasukan dari Luciano Spalletti itu menempati peringkat kelima klasemen Liga Italia dengan koleksi 29 poin. Aston Villa menang terus ulangi rekor 111 tahun yang lalu. Aston Villa sedang panas-panasnya. Tim Bolesan Unai Emery itu merangkai 10 kemenangan beruntun dan mengulangi rekor berusia 111 tahun. Villa terus merangkai kemenangan. Manchester United menjadi korban terbarunya. Dari catatan Opta, ini pertama kalinya terjadi lagi untuk Villa sejak 1914 sebagai tim yang main di divisi teratas. Kala itu Villa merangkai 11 kemenangan beruntun hingga Maret 1914 alias 111 tahun yang lalu. Momen besar ini bikin Villa kian percaya diri meski Unai Emery enggan menyebut timnya sebagai kandidat juara. Pedri cedera lagi. Barcelona bertandang ke Villarreal tanpa Pedri. Pelatih Barcelona yakni Hansi Flick mengkonfirmasi bahwa Pedri mengalami cedera dan tak ingin mengambil resiko. Flick lantas mengkonfirmasi bahwa Pedri mengalami cedera hamstring dan tidak akan tampil di laga terakhir Barcelona di tahun ini. Dan Hansi Flick berharap Pedri bisa kembali bermain selepas pergantian tahun. Baru bermain 11 menit, Alexander Isak terancam patah tulang kaki. Kabar buruk menghantam Liverpool di tengah euforia kemenangan atas Tottenham Hotspur. Striker mahal mereka yakni Alexander Isak terancam absen panjang karena cedera serius. Pemain timnas Swedia itu diduga mengalami patah tulang kaki usai benturan keras dengan Micky van de Ven. Laporan awal menyebutkan adanya dugaan retak atau patah pada tulang kaki sang pemain, dan durasi penyembuhan untuk cedera semacam ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Arsenal di puncak klasemen saat Natal, Arteta kini makin pede.
Arsenal melewati Natal di puncak klasemen Liga Inggris. Konsistensi dari Arsenal sejauh ini menebalkan keyakinan Mikel Arteta akan kemampuan timnya dalam mengejar gelar juara. Sempat tergusur sejenak oleh Manchester City, Arsenal kembali ke puncak klasemen Liga Premier Inggris usai berhasil mengalahkan Everton dengan skor akhir 1-0. Arsenal pun akan menghabiskan Natal di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 39 poin dari 17 pertandingan yang dijalani. Mereka kini unggul 2 angka atas Manchester City. Barcelona raih 8 kemenangan beruntun. Manajer Barcelona Jan Hansi Flick mengomentari tren positif yang didapatkan Barcelona belakangan ini. Ia menyebut bahwa meraih 8 kemenangan beruntun itu merupakan suatu hal yang layak dibanggakan. Barcelona baru saja memainkan pertandingan pekan ke-18 Liga Spanyol. Bertandang ke markas Villarreal, klub Blaugrana berhasil menang dengan skor akhir 0-2 di laga tersebut. Ia menilai meraih 8 kemenangan beruntun itu tidak perlu mudah. Ia menilai meraih 8 kemenangan beruntun itu tidak pernah mudah dan ia senang melihat timnya bisa mencapai hal tersebut. Manchester United kalah di kandang Aston Villa. Manajer Manchester United Ruben Amorim kecewa berat timnya kalah dari Aston Villa baru-baru ini. Ia menilai Setan Merah bermain dengan sangat baik di laga ini dan mereka tidak layak menelan kekalahan di laga tersebut. MU sebenarnya tampil cukup bagus, namun mereka dipaksa menyerah oleh tuan rumah dengan skor akhir 2-1. Di mana brace dari Morgan Rogers membuat Setan Merah bertukuk lutut di laga tersebut. Kekalahan ini membuat MU kini tertahan di urutan ke-7 dengan koleksi 26 poin. Cedera Bruno Fernandes cukup serius. Ada kabar kurang baik datang bagi Manchester United. Kapten mereka yakni Bruno Fernandes dipastikan akan menepi agak lama karena mengalami cedera baru-baru ini. Di babak pertama, Fernandes terlihat memegang pahanya sembari meringis kesakitan. Dalam wawancaranya di Sky Sport, Ruben Amorim dimintai kabar seputar cedera dari Fernandes. Ia mengindikasikan cedera yang dialami sang gelandang kini cukup serius. Liverpool masih muda goyah. Meski menang atas Tottenham Hotspur, Liverpool membawa pulang juga satu catatan penting. Manajer si merah yakni Arne Slot mengakui timnya masih rapuh dan muda goyah. Bahkan ketika mereka kehilangan pemain lagi, di mana ada kartu kuning kedua yang diterima oleh Christian Romero, Liverpool dalam posisi yang tertekan. Sepanjang masa injury time tersebut, tim polesan dari Arne Slot justru tampak seperti kubu yang kehilangan pemain. Slot mengakui timnya belum punya kepercayaan diri yang cukup untuk bisa menghadapi momen-momen negatif di pertandingan. Liverpool masih butuh waktu untuk bisa membangun keyakinan tersebut. Inter Milan terancam kehilangan Alessandro Bastoni. Masa depan dari Alessandro Bastoni di Inter Milan mulai dipenuhi tanda tanya. Bek andalan dari timnas Italia itu disebut-sebut tengah mempertimbangkan peluang untuk bisa meninggalkan Nerazzurri demi mencari tantangan yang baru. Sebuah kabar yang langsung menarik perhatian klub-klub elit Eropa. Chelsea, Liverpool, Barcelona, dan juga Real Madrid dilaporkan masuk ke dalam daftar peminat serius. Jika Inter Milan bersedia melepasnya, Bastoni diperkirakan hanya akan melepas dengan mahar sekitar 75 juta euro. Harapan Xabi Alonso tetap tahun baru. Pelatih Real Madrid yakni Xabi Alonso mengungkapkan harapan untuk tahun baru 2026. Dia berharap para pemainnya yang cedera bisa segera pulih. Sejumlah pemain Madrid cedera menjelang jeda kompetisi Liga Spanyol di tahun ini, di mana ada Eder Militao, Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, dan juga Federico Valverde. Saya ingin bisa mulai memulihkan kondisi para pemain dan bisa memiliki lebih banyak pemain jadi kami. Tak harus banyak bermain dengan batasan. Saya siap untuk apapun yang terjadi, ujar dari sang pelatih. Di Jemaah Bernabeu, Vinicius Junior ganti profil indikasi akan tinggalkan Madrid. Situasi Vinicius Junior di Real Madrid tengah berada pada fase paling rumit sejak ia bersinar di Santiago Bernabeu. Vinicius dicemooh sebagian supporter Madrid saat laga kontra Sevilla, dan momen itu menjadi sinyal bahwa relasi bintang Brasil tersebut dengan publik Bernabeu sedang tak baik-baik saja. Situasi semakin memancing tanda tanya ketika Vinicius Junior mengganti profil media sosialnya. Jersey Real Madrid kini menghilang diganti dengan seragam timnas Brasil. Gestur itu datang di tengah situasi kontrak yang belum menemui titik temu. Vinicius Junior masih terikat kontrak hingga tahun 2027, tapi pembicaraan perpanjangan kontrak dikabarkan kini mandek, dan ini bisa menjadi indikasi ia akan meninggalkan Madrid di bursa transfer selanjutnya.
Andai tak dapatkan Semenyo, MU beralih ke bintang Juventus. Klub Liga Inggris MU dilaporkan menyiapkan opsi cadangan jika mereka gagal mendatangkan Anton Semenyo. Setan Merah berencana untuk bisa membajak Kenan Yildiz dari Juventus sebagai pengganti. 2 musim terakhir, Yildiz memang lagi naik daun di Italia, yang menunjukkan performa yang sangat apik di lini serang milik Juventus. Usianya yang juga masih sangat muda sehingga ia dinilai masih bisa berkembang lebih baik lagi. Dan itulah mengapa MU dikabarkan tertarik memboyong Yildiz dari Juventus. Semenyo dikabarkan lebih pilih Liverpool dibandingkan dengan 2 Manchester. Pemain Bournemouth yakni Anton Semenyo dikabarkan diminati 4 klub besar Liga Inggris. Pemain Ghana itu lebih memilih bergabung dengan Liverpool. Semenyo diketahui bermain bagus untuk Bournemouth di musim ini. Dia sudah merumput sebanyak 16 kali di Liga Inggris dengan sumbangan 8 gol. Kontrak Semenyo dengan Bournemouth sendiri masih berlaku hingga Juni 2030. Tetapi Semenyo mempunyai klausul lepas dalam kontraknya mencapai 65 juta pound sterling. Jadi incaran MU Palmeiras naikkan harga jual striker timnas Brasil. Rencana Manchester United untuk bisa memboyong Vitor Roque di bursa musim dingin nanti menemui kendala. Palmeiras selaku pemilik dari sang striker menaikkan harga jual dari Roque di bursa transfer yang akan datang. Roque awalnya punya nilai transfer mencapai 35 juta euro. Namun Palmeiras dikabarkan hanya mau melepas sang pemain di angka 50 juta euro. Kenaikan harga ini dikabarkan akan membuat MU berpikir 2 kali untuk bisa mengamankan jasa sang pemain.